Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Salam Bukit Raya yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Salam Bukit Raya. Tempatnya berbagi cerita dan informasi mengenai pengembangan yang ada di Desa Bukit Raya. Saya Puspa Eliana dan juga saya Farid Ramadhani Yulianto. Kami merupakan mahasiswa KKN 50 PPU 13 yang bertempat di Desa Bukit Raya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sistematika pengelolaan sampah dan tempat pembuangan sementara yang ada di Desa Bukit Raya. Nah, pagi ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama yaitu ada Pak Sokip, selaku Ketua dari LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan yang selanjutnya ada Mas Yusril, selaku anggota dari LPM Desa Bukit Raya. Baik, pertama-tama mungkin kita akan langsung saja ke narasumber pertama kita, yaitu ada Pak Sokip selaku Ketua LPM. Baik, bagaimana Pak Sokip kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat, alhamdulillah. Begini Pak, jadi saya langsung saja ke pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait pengelolaan sampah dan tempat pembuangan sementara yang ada di Desa Bukit Raya, Pak. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana awalnya sistem pembuangan sampah dari masyarakat yang ada di Desa Bukit Raya ini, karena mengingat TPS-nya sebelumnya belum ada gitu, Pak. Iya. Ya memang dulu sebelum ada TPS ini, sebelum TPS ini dibuat, masyarakat itu membuang sampah ya di lahan-lahan masyarakat yang notabene itu juga milik orang lain. Jadi semacam curi-curi gitu Mbak ya. Nah dari situ sebenarnya kan seluruh desa yang ada di Kecamatan Sepaku ini kan ya diharapkan untuk mempunyai TPS. Namun dalam hal ini yang punya TPS untuk sementara waktu dulunya ditempatkan di pemakaman umum. Okay. Karena itu kan ya berdampingan langsung dengan pemakaman umum kan kurang etis Mbak ya. Akhirnya pihak dari pemerintahan setempat mengusulkan untuk dipindahkan ke tanah TKD yang berlokasi di RT 8 yang seperti kita lihat sekarang ini Pak. Seperti itu ya Pak. Luar biasa berarti Pak tantangannya ya Pak, untuk menghadapi masyarakat mungkin yang masih suka buang sampah di pemakaman umum dan tempat lainnya gitu ya Pak. Mungkin selanjutnya Pak, setelah TPS ini ada Pak, apa sih tantangan selanjutnya yang Bapak hadapi? Masih banyak Mbak ya. Tantangan yang kami hadapi sebagai pengelola TPS. Ya. Kesadaran masyarakat itu masih sangat rendah Mbak ya. Hanya beberapa masyarakat yang mungkin sudah peduli tentang lingkungan sehat, hidup sehat. Nah, itu yang kami harapkan. Namun dalam hal ini masih banyak masyarakat yang mengabaikan tata tertib yang kita buat bersama rekan-rekan LPM itu. Aturan jam buang, tutupnya jam berapa, itu masih banyak ya. Beberapa masyarakat itu yang masih mengabaikan tata tertib yang kita buat. Oke, itu. Baik, Bapak. Baik, terima kasih Pak Sokip sudah mau bercerita. Mungkin kita lanjut lagi ke Mas Yusril. Bagaimana Mas Yusril kabarnya? Ya, alhamdulillah kabarnya sih baik-baik aja kan untuk saat ini. Alhamdulillah. Jadi tadi Mas kita sudah mendengar dari Pak Sokip kalau misalkan TPS kita itu ada lokasinya telah dipindahkan ya pemirsa, dan juga itu banyak sekali tantangan yang muncul dan juga masyarakat dan rekan-rekan dari LPM ini telah membuat beberapa peraturan. Nah, untuk dari pandangan Mas Yusril sendiri, sudah adakah solusi untuk masyarakat Desa Bukit Raya ini terkait TPS tersebut? Mungkin rekan-rekan dari LPM ini telah melakukan apa sih membuat solusi apa sih untuk TPS ini? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Ya, kalau untuk TPS sebenarnya beberapa sudah kita lakukan. Seperti kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pertama kita bikin di 2 RT sebagai percontohan masalah botol, terus limbah-limbah bekas
usaha mereka seperti kardus, botol dan lain-lain itu kita minta masyarakat untuk mengumpulkannya untuk kemudian dibawa ke TPS untuk menjadi nilai jual gitu, menjadi tabungan sampah milik mereka gitu. Selain itu juga kita juga sudah membuat peraturan dasar yang kita buat untuk di TPS seperti yang mengatur tentang jam operasional TPS-nya, jam berapa TPS dibuka, jam berapa ditutup, lalu sampah apa aja yang boleh dibuang, sampah apa saja yang tidak boleh dibuang, lalu bagaimana mekanisme pemilahan sampah yang dilakukan gitu. Sebenarnya udah ada hal yang dilakukan, tapi memang kalau kita mau melakukan sebuah perubahan itu banyak sekali tantangannya gitu. Seperti kita harus melawan stigma yang ada di masyarakat seperti sampah-sampahku sendiri ya jadi urusanku sendiri lah gitu. Aku bisa buang di tanahku sendiri, aku bisa bakar. Tapi kan pertanyaannya, apakah ketika dia membakar sampah, tetangga kanan, kiri, depan, belakangnya setuju gitu? Itu sebenarnya makanya kenapa kita kejar terus masyarakat untuk membuang sampah di TPS ya, supaya mengurangi juga pencemaran udara gitu ketika mereka membakar sampah, dan juga membuat masyarakat kita, desa kita menjadi lebih bersih dan lebih bagus lah ke depannya. Baik Mas, selanjutnya Mas saya mau tanya-tanya sedikit nih. Tadi kan sempat Mas jelaskan terkait peraturan dari pemerintah desa. Peraturan dari pemerintah desa ini sejak kapan sih Mas sudah dibuat, dan apakah masyarakat di desa ini sudah menuruti atau udah menjalankan peraturan tersebut, atau masih banyak yang melanggar Mas? Seperti itu Mas. Kalau yang peraturan ini kan sebenarnya ada yang melatar belakangi lah, seperti ketika terjadi penumpukan sampah yang ada di TPS gitu, sehingga mengakibatkan volume sampah kita yang meningkat, terus juga bau di sekitar wilayah TPS. Dan peraturan itu pertama kali dikeluarkan di bulan Juli 2024 melalui surat edaran dari kepala desa. Jadi sebenarnya aturan itu baru muncul setelah terjadinya ya insiden penumpukan sampah itu, tapi jauh sebelum itu kita juga sudah mensosialisasikan kepada warga gitu bahwa untuk membuang sampahnya ini dibedakan sampah organik, sampah anorganik gitu, dan sampah-sampah bekas perusahaan, sampah-sampah limbah perusahaan itu jangan sampai dibuang di TPS kita gitu, terutama di Desa Bukit Raya. Baik Mas. Jadi kan kita tadi sudah tahu juga Mas, sebelumnya kita warga masyarakat Bukit Raya ini ya pemirsa itu membuang sampah di sekitaran pemakaman umum di Desa Bukit Raya. Dan akhirnya alhamdulillah desa punya anggaran untuk memindah dan juga membangun TPS, yang mana akhirnya juga dijalankan oleh salah satu lembaga yaitu LPM Mas, benar? Benar. Baik, saya cuma mau tanya Mas, sebelum adanya TPS dan juga setelah adanya TPS, apa sih yang terasa berubah gitu Mas terkait dengan sampah ini di Desa Bukit Raya ini Mas? Perubahan yang terjadi gitu. Perubahan yang terjadi ya, berarti sebelum dan sesudah berdirinya TPS. TPS ya benar Mas. Oke, kalau sebelum berdirinya TPS tentu saja sama seperti wilayah-wilayah lain ya, kita mengalami yang namanya penumpukan sampah di jalan, masyarakat membuang sampah sembarangan, mereka jalan pakai motor, pakai mobil, di mana mereka lihat bisa buang di situ aja gitu. Terus juga ketika belum ada TPS ya masyarakat masih banyaknya membakar sendiri, lalu menimbunnya di dalam tanah milik mereka gitu. Tapi semenjak kita coba berlakukan kebijakan TPS, ya pada dasarnya kan sebenarnya setiap desa kelurahan itu wajib punya TPS gitu sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap lingkungan gitu. Tapi yang pasti di Bukit Raya yang dirasakan ya jumlah volume sampah yang ada di TPS sebenarnya meningkat. Tapi kita bisa menanggulangi hal tersebut gitu dengan hal positifnya adalah ketika berdiri TPS, masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan gitu. Saya tidak bilang 100% bahwa masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, tapi yang bisa saya pastikan adalah dengan adanya TPS, masyarakat sudah mulai sadar gitu bahwa untuk membuang sampah itu ada tempatnya sendiri gitu. Sampah apa yang boleh dibuang, lalu sampah apa yang tidak boleh dibuang. Intinya setelah adanya TPS itu kesadaran masyarakat juga semakin meningkat. Meningkat itu dalam artian yang sebelumnya sampah kayak saya bilang tadi, sampahku sendiri kok kamu urusin gitu. Jadi mulai peduli dengan lingkungannya dengan cara yang membuang sampah di TPS gitu, walaupun dengan kenyataan di lapangan tidak semua masih membuangnya di dalam bak, masih ada yang buang di luar, tapi ya saya anggap itu sebagai bentuk pembelajaran, sebagai bentuk pendewasaan mereka lah menghadapi sebuah kebijakan baru, aturan baru. Namanya kebijakan dan aturan baru itu kita selalu punya pro dan kontra. Pro dan kontra itu hal yang dasar lah. Tinggal bagaimana kita sebagai pengelola itu, kita mau buat apa nih? Kita mau bikin gebrakan apa? Kita mau ngapain supaya
masyarakat itu mau semua gitu mengikuti kita. Apakah dengan cara dipaksa atau kita akan dengan cara yang baik-baik saja gitu. Dan semuanya akan kami lakukan untuk mencari cara yang terbaik untuk mendapatkan inovasi yang terbaru sih. Baik, seperti itu Mas. Tadi kita juga sudah mengerti bahwasannya TPS ini juga dibangun untuk menampung sampah-sampah masyarakat di Desa Bukit Raya saja, benar Mas? Saya juga ingin bertanya nih Mas, untuk di TPS ini sendiri menerima sampah jenis apa saja dan juga bagaimana sih Mas? Apakah di TPS ini juga ada sistem pemilahan seperti itu atau pemilahannya memang dikhususkan dari warga dulu baru kita yang orang TPS memilah gitu atau seperti apa Mas? Bisa dijelaskan untuk jenis sampah dan gimana prosesnya di TPS? Oke, kalau untuk di TPS Sumber Makmur ya itu kita hanya menerima 2 jenis sampah. Yang pertama sampah organik dan anorganik gitu. Terus kalau masalah pemilahan ya sebenarnya kita sudah selalu mensosialisasikan kepada warga gitu bahwasannya sampah itu organik dan anorganik itu harus dipisah dari rumah gitu supaya apa? Supaya masyarakat juga tahu mana prioritas sampah yang harus dibuang gitu. Kalau sampah-sampah bekas makanan itu kan dalam tanda kutip baunya cepet banget gitu. Kita taruh sebentar di plastik sudah bau gitu. Sehingga itu yang harus dikejar dulu. Nah, tapi kan kondisi di lapangannya adalah masyarakat tidak semua memilah sampah itu dari rumah gitu. Benar. Tapi saya terima itu sebagai bentuk pembelajaran mereka, sebagai proses pendewasaan mereka gitu. Karena nggak bisa juga Mas kita mau simsalabim gitu bahwa kayak hari ini desa bikin kebijakan masyarakat harus pilah sampah dari rumah. Besoknya masyarakat akan menerima, nggak bisa kayak gitu. Masyarakat itu akan selalu punya ya argumentasinya sendiri, masyarakat akan punya pendiriannya sendiri. Tinggal bagaimana kita mencoba melawan, saya bilang sih mencoba melawan stigma itu, melawan pandangan mereka bahwa kita bisa kok bekerja sama dengan baik gitu. Dan saya juga di TPS itu kita sangat menolak yang namanya limbah B3. Kenapa kita menolak limbah B3? Karena secara kapasitas TPS kita kecil. Dan sedangkan teman-teman DLH di Penajam itu aja tidak sanggup untuk mengolah sampah limbah B3 yang dalam tanda kutip mereka adalah instansi yang menangani masalah ini secara khusus gitu. Mereka saja tidak sanggup, apalagi kita yang dalam tanda kutip bergerak di desa, menangani masalah desa kan kita nggak bisa tuh menangani masalah limbah B3. Makanya saya dan teman-teman sangat bersikeras untuk melarang perusahaan untuk membuang limbah B3. Bukan kita mau menjadi orang yang sok penguasa gitu, tapi pada dasarnya bukan kewajiban kita untuk mengolah limbah B3 karena setiap perusahaan, limbah-limbah perusahaannya itu mereka punya penanganannya sendiri gitu. Dan itu yang harus ditekankan kepada mereka bahwa ya sampahmu tanggung jawabmu gitu. Jangan meninggalkan jejak yang buruk di Desa Bukit Raya gitu. Betul Mas. Tadi kita sudah dengar dari Mas Yusril ya pemirsa bahwasannya untuk limbah B3 itu sendiri tidak boleh dibuang di TPS Sumber Makmur ini. Baik Mas, saya mau tanya, di sini kan rata-rata di Desa Bukit Raya ini terdapat beberapa jenis perusahaan yang mana itu salah satu jenis perusahaannya rata-rata konstruksi Mas, benar? Nah, untuk tadi kita sudah tahu bahwa limbah B3 yang dari perusahaan-perusahaan konstruksi ini tidak diterima di TPS Bukit Raya di Sumber Makmur tersebut. Bagaimana nih Mas, ada nggak aturan keras gitu Mas untuk pelanggar-pelanggar, misalkan ada yang tetap membuang secara diam-diam atau seperti tetap menerobos atau membuang di tempat yang sembarangan, tidak diolah gitu. Apakah ada dari pemerintah desa ini mengeluarkan peraturan keras, konsekuensi keras terhadap pelaku-pelaku pelanggaran terkait sampah B3 atau sampah yang dibuang sembarangan lah Mas, seperti itu. Bisa dijelaskan Mas? Ya, kalau kita ngikut secara peraturan daerah kan sebenarnya di TPS itu sudah dibikinkan ini ya, sudah dipasang spanduk pengumumannya, papan pengumumannya yang berupa apa nih yang boleh dibuang, apa yang tidak boleh dibuang gitu. Kalau kita mengacu ke Perda kan ada sanksi nominal dan juga sanksi hukuman gitu kan kepada mereka yang melanggar peraturan tersebut gitu. Tapi kan kalau kita mau berkaca dari situ saja sebenarnya nggak cukup gitu. Ya apa sih beratnya bayar 500.000 bagi perusahaan itu nggak berat gitu. 500.000 sampai ke atas itu bagi perusahaan itu nggak berat kalau hanya sekedar sekali melanggar gitu. Makanya melalui instruksi kepala desa ketika kita rembuk bersama di
salah satu tempat itu kepala desa meminta untuk coba teman-teman LPM sebagai pengurus TPS bikin peraturan sendiri, bikin peraturan sementara sembari kita menunggu peraturan desa terkait masalah ini kan. Makanya di situ saya dan teman-teman sepakat bahwasanya ketika ada yang melanggar, yang kita tekankan adalah sanksi sosial. Karena kenapa sanksi sosial? Karena menurut kami sanksi sosial itu lebih sakit daripada sekedar sanksi bayar denda atau sekedar sanksi kita tegur gitu. Sanksi sosial yang kita pakai ya kita akan publish, kalau itu sampai ketahuan siapa orangnya atau siapa perusahaannya, kita akan publish mukanya di media sosial yang ada di punya desa. Desa kan ada Instagram desa, ada Instagram Karang Taruna, BP dan segala macam itu mereka punya Instagram dan juga melalui media sosial kami masing-masing gitu. Sehingga ketika video atau foto itu terpampang di jagat media sosial, ketika ada orang yang bertemu dengan orang ini, wah kamu ya yang kemarin buang sampah sembarangan ya kamu ya yang kemarin buang sampah di TPS secara di luar aturan, atau perusahaanmu ya yang membuang sampah, sehingga tekanan atau pressure dari masyarakat kepada mereka itu akan lebih menyakitkan kalau menurut saya daripada sekedar bayar denda. Apa sih susahnya bayar denda, cuma bayar duit aja kok, duit aja kecil lah gitu bahasanya. Apalagi untuk sekarang kondisi orang-orang di Bukit Raya pun ya kalau saya mau bilang kategori miskin sih tidak ada menurut saya. Semuanya berkecukupan lah kalau hanya sekedar bayar denda. Apalagi perusahaan kan cuma bayar denda lah 1 juta 2 juta kecil lah gitu. Benar. Sanksi sosial sih yang akan lebih dikejar gitu. Nah, selanjutnya kan sudah banyak sekali nih yang disinggung oleh Mas Yusril, mulai dari pelanggaran, jenis sampah, bahkan konsekuensi yang diterima oleh masyarakat yang ada di Desa Bukit Raya apabila melanggar peraturan yang telah dibuat oleh TPS itu sendiri begitu. Saya ingin kembali ke Pak Sokip nih Pak. Saya ingin menanyakan Pak, kenapa nih Pak, Bapak dan rekan-rekan LPM itu sangat serius dalam menangani permasalahan TPS ini Pak gitu Pak? Iya. Kenapa LPM itu sangat serius ya? Satu, LPM ini sendiri kan mitra dari desa ya Mbak ya. Terus yang nggak kalah penting, kami adalah warga desa yang sudah seharusnya kami menciptakan lingkungan itu lingkungan yang bersih. Sehingga perjuangan kami untuk menjadikan desa ini desa yang terbaik, desa yang bersih, itu adalah cita-cita kami bersama teman-teman di LPM itu Mbak. Selanjutnya mungkin harapan gitu Pak, apa yang Bapak harapkan dan rekan-rekan LPM juga apa yang diharapkan gitu Mas Pak untuk kedepannya, untuk masyarakat Desa Bukit Raya, mungkin untuk TPS kita sendiri yang kita tahu masyarakat di sini tuh kesadarannya masih kurang gitu kan Pak. Yang kami harapkan sebenarnya sih simpel aja ya Mbak ya. Kami sangat mengharap bahwa masyarakat itu sangat sadar dengan adanya TPS itu, ayolah kita hidup sehat, ayolah kita hidup yang bersih. Itu harapan kami. Karena apa? Karena kalau sudah yang namanya desa sudah menyediakan TPS, itu berarti kan desa sudah memberikan fasilitas untuk masyarakatnya. Kenapa tidak kita manfaatkan fasilitas itu? Sehingga kami hidup bermasyarakat juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Satu misal mungkin ya, ini kan sampahku sendiri. Saya bakar di belakang rumah kan, itu kan pekarangan saya sendiri. Namun mereka nggak sadar bahwasanya asap daripada yang ditimbulkan pembakaran sampah itu akan mengganggu tetangga kanan kiri, juga pencemaran lingkungan udara itu Mbak. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sokip dan Mas Yusril serta rekan-rekan LPM yang sudah membersamai pada pagi hari ini. Baik pemirsa, sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton podcast pada hari ini. Mungkin apapun yang ada di podcast ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga dapat diterapkan oleh masyarakat Bukit Raya. Sekian, saya Farid Ramadhani Yulianto. Dan saya Puspa Eliana. Sampai jumpa di podcast Salam Bukit Raya selanjutnya.